Angin puting beliung, guys. Desa Bolotan, desa saya, guys. Kenapa kamu hujan-hujan, guys? Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, alam merupakan lingkungan yang sekaligus habitat bagi makhluk hidup. Baik itu manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Alam memiliki banyak sekali reaksi yang terjadi baik disebabkan karena gejala alamiah maupun yang disebabkan karena ulah manusia. Dan kali ini sisi lain dunia akan membahas kejadian akibat gejala alamiah dan ulah manusia pada 2021. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian akibat gejala alamiah dan ulah manusia pada 2021. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Puting beliung terjang Pandeglang. Baru-baru ini puluhan rumah, musola, dan sekolah TK di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, rusak parah akibat diterjang angin puting beliung pada Rabu 3 Februari 2021 malam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun terjangan angin puting beliung itu membuat warga khawatir karena sudah 2 kali terjadi. Warga Sidamukti Andi Sutisna mengatakan, ada 29 rumah yang rusak parah terutama di bagian atap dan dapur, bahkan atap rumah warga ada yang terlempar hingga puluhan meter. Sekretaris Desa Sidamukti Asep mengatakan, jumlah rumah yang terdampak angin puting beliung di desanya ada 29 unit, serta 1 musola dan sekolah TK. Namun kerugian akibat terjangan angin puting beliung ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hancur. Tanah runtuh susulan Malang. Baru-baru ini tanah longsor kembali melanda kota Malang. Dilaporkan dinding setinggi 20 meter sekolah dasar atau SD Kristen Elim Yayasan Pendidikan Allah Eklesia ambrol pada Kamis 4 Februari 2021. Lokasi persisnya di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Warga sekitar lokasi kejadian, Sulikah mengatakan, detik-detik sebelum terjadi peristiwa tanah longsor itu terdengar suara gemuruh. Sementara itu, Kepala Sekolah Yayasan Eklesia Jonar Situmorang mengatakan pihaknya langsung melakukan pengosongan gedung sekolah dasar guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya tanah longsor susulan. Sejumlah barang-barang penting di ruang laboratorium juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ia melanjutkan tidak ada korban akibat peristiwa tanah longsor itu, sebab saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah. Bangunan yang ambrol terdampak tanah longsor adalah kantin sekolah dan tanah pekarangan. Tanah longsor Sanggau. Baru-baru ini 8 rumah di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat roboh akibat longsor pada Rabu sore 3 Februari 2021. Suasana mengerikan tampak dalam video amatir yang beredar di media sosial. Video itu merekam detik-detik bagian tebing runtuh. Rumah-rumah yang berada di atasnya roboh ke dalam jurang. Terdengar suara teriakan orang-orang yang menyaksikan, termasuk teriakan pemilik rumah yang menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan. Akhir-akhir ini curah hujan juga cukup tinggi sehingga menjadi pemicu bencana tersebut. Lokasi terjadinya longsor tidak jauh dari pos lintas batas negara atau PLBN Entikong, kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau segera meninjau lokasi kejadian. Mereka membawa bantuan logistik untuk korban terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada barang dan harta benda korban yang bisa diselamatkan. Untuk sementara korban terdampak mengungsi ke rumah keluarga. Hancur kaca.
Abu Gunung Raung guyur Banyuwangi. Baru-baru ini abu vulkanik Gunung Raung dikabarkan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuwangi pada Kamis 4 Februari 2021. Hal ini diungkapkan Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Letkol Infanteri Yuli Eko Purwanto usai rapat koordinasi di Makodim 0825 Banyuwangi pada Kamis. Ia mengimbau masyarakat agar senantiasa menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas. Ihwal aktivitas vulkanik Gunung Raung sesuai dengan pantauan Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Raung dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, erupsi gunung tersebut sampai saat ini masih dalam kategori aman. Data Pos PGA Raung menyebutkan berdasarkan pengamatan secara visual, gunung api sempat terlihat namun kemudian tertutup kabut. Sempat pula teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 1000 meter dari puncak. Sementara secara kegempaan teramati satu kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 5 sampai 32 mm dan dominan 11 mm. Sementara secara kegempaan teramati satu kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 5 sampai 32 mm dan dominan 11 mm. Hingga saat ini status aktivitas vulkanik Gunung Raung masih tetap di level 2 atau waspada. Dalam rekomendasi, PVMBG mengimbau masyarakat, pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat erupsi Kawah Puncak. Gunung Raung mengalami erupsi sejak 21 Januari 2021. Banjir Sungai Mungkung dan Garuda Sragen. Baru-baru ini banjir akibat meluapnya Sungai Mungkung dan Garuda merendam permukiman warga di perkampungan Desa Tangkil, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Kamis 4 Februari 2021 malam hingga Jumat 5 Februari 2021. Tak hanya rumah warga, puluhan hektar sawah siap panen juga ikut terendam. Agung, warga Dukuh Tugu, Desa Tangkil menyatakan setiap kali hujan deras mengguyur dan volume air di Sungai Mungkung tinggi selalu menggenangi permukiman. Ia mengatakan banjir akibat luapan air sungai sudah sering terjadi di lingkungan warga. Warga juga was-was akan banjir susulan. Sementara Kepala Desa Tangkil Suyono mengatakan, meluapnya Sungai Mungkung dan Sungai Garuda, air menggenang di permukiman warga sejak Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat, terus meningkat dengan ketinggian sekitar 80 cm hingga 100 cm. Nah sahabat, itulah beberapa kejadian akibat gejala alamiah dan ulah manusia pada 2021. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.